everybody, salam sehat untuk kita semua. Semoga kita sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Indri Irianti Tesalonika Kupus dengan NIM 2061102-154, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samratulangi Manado. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Operasional dengan dosen pengajar Dr. Magdalena Wulur, SEMM. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang 10 keputusan manajemen operasional. Maka dari itu, simak baik-baik ya videonya. Manajemen operasional sangatlah penting bagi sebuah perusahaan ataupun organisasi, dikarenakan bahwa manajemen operasional dapat mengontrol dan mengatur kegiatan perusahaan ataupun organisasi menjadi lebih efisien dan efektif. Maka dari itu, diambillah keputusan-keputusan manajemen operasional demi kesuksesan perusahaan. Menurut Jay Heiser dan Barry Render, diferensiasi biaya rendah dan respon yang cepat dapat dicapai saat manajer membuat keputusan efektif dalam 10 wilayah manajemen operasional. Keputusan ini dikenal sebagai keputusan operasi atau operation decision. Nah, yang pertama adanya perencanaan barang dan jasa. Nah, apa sih itu perencanaan? Perencanaan yaitu begitu penting bagi kehidupan kita, baik sosial maupun kehidupan berbisnis. Dikarenakan perencanaan adalah alur dari semua kegiatan dalam membuat suatu rencana bisnis atau apapun itu agar tujuan dari kegiatan tersebut dapat tercapai. Keputusan perencanaan ini sangat berpengaruh pada keputusan-keputusan selanjutnya. Dua, kualitas. Kualitas yaitu adanya tingkat penilaian baik atau buruknya suatu barang atau jasa, dan kualitas ini diperhadapkan dengan ekspektasi pelanggan, yaitu kualitas harus ditetapkan untuk mencapai standar kualitas agar suatu produk perusahaan cepat dapat laris dan dikenal oleh masyarakat tentunya, sehingga tujuan dari perusahaan itu dapat tercapai. Ketiga, perencanaan proses dan kapasitas. Perencanaan proses sebenarnya adalah proses penentuan suatu produk, barang atau jasa yang telah ditetapkan oleh konsumen dan tidak boleh melebihi batas biaya yang telah ditetapkan. Sedangkan kapasitas merupakan cara-cara yang terbaik, yaitu untuk mencapai hasil produksi atau jumlah unit yang dapat ditahan, diterima, disimpan, atau diproduksi dalam periode waktu tertentu. Keempat, strategi lokasi. Strategi lokasi yaitu suatu keputusan yang sangat begitu penting dalam sebuah perusahaan. Yaitu perusahaan dapat memilih di mana mereka akan menempatkan kegiatan perusahaannya dan dapat menentukan kesuksesan perusahaan. Contohnya yaitu membangun rumah makan di dekat kalangan perkantoran, sekolah, kampus, dan tempat yang ramai. 5. Tata letak. Tata letak yaitu di mana suatu landasan utama dalam sebuah industri atau perusahaan. Tata letak disebut juga dengan tata cara dalam pengaturan fasilitas-fasilitas guna menunjang kelancaran proses operasional di dalamnya. Keenam, perencanaan sumber daya manusia dan rancangan pekerjaan. Nah, yang dimaksud dengan perencanaan sumber daya manusia dan rancangan pekerjaan adalah untuk mengelola tenaga kerja
sesuai dengan kompetensi-kompetensi yang dimiliki oleh manusia. Seperti konsep dari sumber daya manusia, yaitu the right man on the right place, di mana menempatkan manusia pada pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh manusia tersebut, sehingga pekerjaan yang dia lakukan olehnya dapat berjalan dengan efisien dan efektif. 7. Manajemen rantai pasokan. Manajemen rantai pasokan ini biasa disebut dengan chain in supply, yaitu serangkaian bisnis untuk meningkatkan nilai tambah dari bahan baku atau produk dan mendistribusikannya kepada konsumen. 8. Persediaan, perencanaan, kebutuhan, bahan baku, dan JIT atau just in time, yaitu persediaan dapat dioptimalkan hanya jika kepuasan pelanggan, pemasok, perencanaan produksi, dan sumber daya manusia dipertimbangkan. Kesembilan, penjadwalan. Penjadwalan dibagi menjadi dua, yaitu penjadwalan maju dan penjadwalan mundur, yaitu suatu keputusan untuk menentukan jadwal produksi yang dapat dikerjakan dan efisien harus dikembangkan. Nah, yang terakhir ada 10 perawat maintenance, yaitu suatu keputusan untuk menjaga suatu produk, barang atau jasa dan memperbaikinya agar digunakan oleh konsumen. Nah guys, itulah penjelasan 10 keputusan manajemen operasional dari saya. Mohon maaf apabila dalam video ini ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Have a nice day. Bye.